Bayangkan kalau besok pagi, satu-satunya rute pengiriman minyak terbesar di dunia tuh tiba-tiba dipasangi gerbang tol. Iya, dan bukan gerbang tol biasa ya. Benar, ini gerbang tol bersenjata. Dan aturannya begini, kalau Anda tidak bayar tarifnya pakai mata uang kripto, kapal Anda bakar dihantam rudal. Terdengar kayak skenario film fiksi ilmiah pasca kiamat ya. Memang kedengarannya ekstrim sih. Tapi faktanya, ini adalah inti dari krisis dunia nyata antara Amerika Serikat dan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari 2026. Jadi, misi penelusuran mendalam kita hari ini tuh mau membongkar sebuah analisis geopolitik yang menyoroti satu tuntutan spesifik dari Iran. Nah, tuntutan ini yang sangat menarik. Karena kalau sampai dikabulkan, ini tuh bisa meruntuhkan tatanan dunia yang kita kenal sejak Perang Dunia Kedua. Betul! Tuntutan itu umum secara sederhana adalah keinginan Iran untuk mengontrol Selat Hormuz, layaknya gerbang tol pribadi mereka. Padahal kan selama ini kita semua hidup dengan asumsi kalau lautan itu bebas hambatan ya. Udah kayak hukum alam aja gitu. Mutlak kayak gravitasi. Tepat. Tapi analisis yang kita bedah hari ini menunjukkan kalau di awal tahun 2026 ini, kebuntuan antara AS dan Iran itu udah nyampe di titik di mana kedua pihak merasa bisa saling adu kuat. Dan tiba-tiba Iran melempar satu kartu liar yang nggak terduga ini ke atas meja perundingan. Dan jujur aja ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan nih, alasan kenapa Anda harus peduli sama masalah ini adalah karena ini bukan sekedar urusan politik elit di Timur Tengah yang jaraknya ribuan kilometer dari rumah Anda. Bukan sama sekali. Ini adalah skenario nyata tentang bagaimana harga bensin di pom bensin dekat rumah Anda, tagihan listrik Anda sampai harga barang yang Anda masukin ke keranjang belanja online itu bisa meroket tak terkendali. Ini soal bagaimana era perdagangan global yang bebas dan murah bisa mati secara perlahan. Efek dominonya itu luar biasa cepat kalau sampai terjadi. Makanya, oke, mari kita urai masalah ini. Di awal tahun 2026 ini, kan Iran menuntut hal-hal yang bagi Washington rasanya mustahil buat dikabulkan ya. Kayak pencabutan semua sanksi ekonomi, penarikan pasukan militer AS dari Teluk, dan hak tak terbatas buat program nuklir mereka. Yang mana kebuntuan diplomatik semacam itu sebenarnya bukan barang baru ya. Udah sering terjadi, tapi yang bikin situasi kali ini jadi krisis eksistensial buat dunia itu adalah mekanisme dari tuntutan soal Selat Hormuz tadi. Oh, yang gerbang tol tadi ya. Politik di sana, mereka benar-benar merilis daftar harga. Wait, merilis daftar harga resmi? Betul, mereka menuntut 2 juta dolar Amerika per kapal tanker yang lewat. Wow, 2 juta dolar? Angka yang fantastis kan? Kalau kita konversikan ke volume minyak yang dibawa kapalnya itu sekitar $1 per barel jatuhnya. Dan yang lebih gila, pembayarannya itu diinstruksikan dalam bentuk kripto atau yuan Tiongkok. Wah, ini mah terang-terangan banget ya. Taktik penghindaran sanksi yang sangat jelas. Benar, ini tuh Iran pada dasarnya bertindak persis kayak hacker yang nyandra komputer Anda pakai ransomware. Tapi kali ini yang disandra itu urat nadi energi global. Tunggu dulu, saya ada pertanyaan logis nih. Selat Hormuz itu kan perairan internasional ya? Terus, gimana caranya mereka memaksa kapal-kapal kargo raksasa itu buat mau mampir dan bayar? Kan mereka bisa aja jalan terus. Nah, disinilah letak manuver fisik mereka yang sangat cerdik. Iran secara sepihak merilis peta navigasi laut yang baru untuk Selat Hormuz. Oke, mereka bikin peta sendiri. Iya, karena selat ini kan posisinya sangat sempit ya. Jadi secara geografis, perairan teritorial Iran di sisi utara dan milik Oman di sisi selatan itu saling tumpang tindih. Nggak ada koridor perairan internasional yang benar-benar bebas di tengahnya. Oh, jadi kapalnya harus milih mau lewat sisi siapa gitu ya? Betul. Dan di peta baru ini, Iran melebeli perairan teritorial Oman di sisi selatan sebagai zona tidak aman. Tidak aman kenapa? Karena Iran mengklaim kalau mereka udah secara aktif menebar ranjau laut di sana. Astaga, jadi mereka secara harfiah memaksa lalu lintas laut dong. Tepat sekali. Dengan beranjau sisi Oman, mau nggak mau, semua kapal niaga raksasa dari Arab Saudi, dari Kuwait, Uni Emirat Arab, harus berbelok masuk ke sisi perairan Iran. Langsung berhadapan sama moncong meriam mereka buat ditagih biayanya. Dan akibatnya, ya kapal-kapal dari negara kayak Tiongkok, Jepang, India, bahkan Yunani itu mulai diam-diam membayar tol tersebut. Demi keamanan armada mereka ya. Iya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1994, ini tuh pelanggaran fundamental. Hukum laut itu yang ngatur soal kebebasan berlayar kan? Benar.
Konvensi itu secara spesifik menjamin hak lintas damai yang bebas dan tanpa hambatan di selat alami yang digunakan untuk navigasi internasional. Nggak ada satu negara pun yang boleh memasang hambatan finansial untuk hak melintas. Oke, mari kita perjelas satu hal dulu karena saya yakin banyak yang lagi mikir gini nih. Gimana dengan terusan Suez di Mesir? Atau terusan Panama? Perbandingan yang sering muncul nih. Iya kan? Soalnya Mesir tuh bisa meraup sekitar 9 miliar dolar setahun dari Suez. Panama juga dapat hampir 6 miliar dolar. Kenapa mereka berhak memungut biaya triliunan rupiah secara legal, sementara Iran di Selat Hormuz ini dianggap ngelakuin kejahatan internasional? Perbedaan kuncinya ada pada kata alami dan buatan. Terusan Suez dan Panama itu adalah mahakarya rekayasa manusia. Oh, karena itu digali sendiri ya? Betul. Keduanya digali dengan susah payah melintasi daratan berdaulat sebuah negara. Dan yang paling penting tuh, mereka butuh biaya pemeliharaan yang luar biasa besar. Butuh pengerukan terus-menerus, operasional pelabuhan biar kapalnya tetap bisa lewat. Jadi ada layanan nyata yang diberikan. Tepat, makanya hukum internasional secara logis mengizinkan negara pengelolanya mengutip biaya untuk layanan pemeliharaan tersebut. Sebaliknya nih, Selat Hormuz itu kan jalur air yang murni dibentuk oleh alam. Nggak ada aspal atau fasilitas apapun yang dibangun Iran di sana ya? Sama sekali nggak ada infrastruktur yang dibangun Iran untuk melancarkan kapal-kapal itu. Malahan selama lebih dari 8 dekade, kebebasan bernavigasi di sana tuh secara fisik diamankan bukan oleh Iran. Tapi oleh operasi patroli rutin Angkatan Laut Amerika Serikat kan? Betul, dan itu tanpa memungut buaya sepeser pun dari kapal dagang dunia. Ini tuh ibaratnya ada orang asing yang mendadak mendirikan gerbang tol di satu-satunya jalan raya utama yang keluar dari kompleks perumahan Anda. Jalan itu udah ada sejak dulu dan keamanannya selama ini dijaga sama satpam perumahan. Analogi yang pas. Ikat dan negara-negara adidaya lainnya nggak langsung aja mengerahkan armada dan menghancurkan gerbang tol tersebut. Mengapa di analisis sumber materi kita ini disebutin kalau ada pihak di Washington yang justru mempertimbangkan untuk membiarkan tol ini beroperasi? Karena kalkulasi ekonominya ternyata sangat rumit dan penuh dengan dilema yang mengerikan. Bikin serba salah ya? Banget. Ada analisis dari lembaga think tank Bruegel yang berbasis di Brussels. Mereka ini ngasih angka-angka proyeksi yang sangat mencolok. Gimana hitung-hitungannya tuh? Misalkan nih, AS merespon dengan kekuatan militer penuh dan perang terbuka akhirnya meledak. Selat Hormuz pasti akan langsung tertutup total bagi semua lalu lintas niaga kan? Iya, nggak ada kapal asuransi yang berani lewat zona perang. Nah, Bruegel memproyeksikan penutupan total ini akan bikin harga minyak global meroket secara instan sekitar $40 per barel. $40 per barel secara instan? Wah, itu ngeri banget. Dan bagi negara-negara teluk, pengekspor minyak, penutupan ini berarti mereka bakal kehilangan pendapatan lebih dari $50 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Perekonomian mereka bisa langsung lumpuh total. Dan bayangin aja kepanikan di pasar saham global kalau suplai minyak dunia terputus tiba-tiba kayak gitu. Harga $40 per barel tambahannya itu bisa memicu inflasi gila-gilaan yang bakal bikin harga kebutuhan pokok di negara manapun melambung tak terkendali, termasuk di negara kita. Betul. Sekarang mari kita lihat opsi keduanya nih, opsi yang diajukan Iran. Jika komoditas internasional memilih untuk menutup mata dan membiarkan tol sebesar $1 per barel itu beroperasi, biayanya tuh jauh lebih kecil. Berapa kenaikannya? Biaya tambahan tol itu hanya akan mendongkrak harga minyak global sekitar 5 hingga 40 sen per barel. Oh, beda jauh ya. 5 sen dibanding $40? Sangat jauh. Memang sih beban pembayaran tol itu akan jatuh sangat berat ke pundak negara-negara Teluk Arab. Kayak Arab Saudi, Kuwait, dan UAE itu diperkirakan harus menanggung 80% dari total pungutan tol tersebut. Berarti ada uang tunai dalam jumlah besar yang ngalir ke Iran dong? Iya, sekitar 6 hingga 14 miliar dolar uang negara Teluk akan mengalir ke kantong Iran setiap tahunnya. Tunggu, saya agak bingung di sini. Kenapa? IRGC atau Garda Revolusi Iran yang memegang kendali penuh atas operasi militer di selat ini kan, secara resmi udah ditetapin sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Benar, status mereka secara resmi adalah kelompok teroris. Nah, kalau kapal-kapal niaga dan negara Teluk ini disuruh bayar tol ke Iran, bukankah itu berarti mereka secara harfiah mentransfer uang belasan miliar dolar langsung ke organisasi teroris? Tepat sekali. Terus,
Gimana bisa sistem perbankan dan asuransi maritim barat diam aja melihat uang sebanyak itu melanggar sanksi yang mereka buat dan tegakkan sendiri? Kebingungan Anda itu sangat beralasan ya, karena memang secara hukum formal, setiap sen yang dibayarkan ke sistem tol itu adalah pelanggaran fatal terhadap rezim sanksi finansial global. Nggak ada keraguan kalau uang tunai sebesar itu akan langsung dipakai sama Iran buat memperkuat infrastruktur militer mereka, membiayai program nuklir, dan tentu saja mendanai kelompok proksi mereka di seluruh Timur Tengah. Berarti ngasih senjata ke musuh sendiri dong? Nah, disinilah konsep pragmatisme ekstrim mulai mengambil alih ruang ganti para pembuat kebijakan di Washington. Mereka tuh kayak dipaksa memilih antara dua racun. Memilih mana racun yang mematikannya lebih lambat gitu ya? Dengar, menghukum pihak yang membayar tol berarti memaksa penghentian lalu lintas kapal yang ujungnya langsung memicu krisis inflasi global besar-besaran. Tapi di sisi lain, mengabaikan pelanggaran sanksi itu adalah racun yang efeknya lebih lambat. Ini dianggap sebagai semacam jalan keluar darurat demi mencegah resesi dunia. Apalagi kalau kita masukin faktor Rusia ke dalam persamaan matematika ini. Nah, ini nih, efek domino Rusia ini yang jujur bikin kepala saya sakit saat baca laporannya. Coba deh Om, gimana ceritanya sebuah konflik di Teluk Persia bisa langsung menguntungkan Rusia yang sedang sibuk berperang di Ukraina? Gini, kita harus ingat kalau minyak itu adalah komoditas global. Jika suplai di satu wilayah terganggu, harga di seluruh dunia akan beraksi merespons gangguan itu. Oke, berlaku hukum supply dan demand ya? Betul, dan Rusia itu adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang untungnya mengekspor minyaknya bukan lewat Selat Hormuz. Saya mulai paham arahnya. Jadi, jika selat itu ditutup total karena ada perang terbuka antara AS dan Iran, dan harga global melonjak $40 per barel seperti prediksi Bruegel tadi, Rusia bakal dapat keuntungan yang luar biasa besar tanpa perlu melakukan apapun. Cuma duduk diam dan dapat untung. Berapa proyeksi keuntungannya? Hitungan kasarnya, Kremlin bisa mengeruk pendapatan tak terduga antara 45 hingga 151 miliar dolar. Wow, 151 miliar dolar. Uang tunai sebanyak itu pasti bakal langsung masuk ke mesin perang mereka di Ukraina. Pasti. Artinya, dengan mengambil keputusan untuk melawan Iran secara fisik di Selat Hormuz, Amerika Serikat secara tidak langsung mencetak ratusan miliar dolar untuk mendanai musuh utama mereka yang lain, yaitu Rusia. Itu dilema yang benar-benar gila. Sangat gila. Dan sebaliknya, jika AS dan sekutunya menelan harga diri mereka dan membiarkan gerbang tol Iran itu beroperasi dengan mulus, kenaikan harga minyak yang hanya beberapa sen itu nggak akan ngasih dampak yang berarti bagi keuangan Rusia. Karena naiknya cuma sen ya, bukan puluhan dolar. Betul. Keuntungan ekstra Rusia diperkirakan nggak akan sampai 1 miliar dolar. Inilah dilema sesungguhnya yang dihadapi pemerintah AS. Termasuk buat tokoh-tokoh kayak Donald Trump dalam proyeksi skenario 2026 ini. Jadi mereka terjebak ya? Terjebak parah. Menghancurkan gerbang tol Iran itu sama artinya dengan meruntuhkan ekonomi negara sendiri lewat inflasi sekaligus membiayai mesin perang Rusia. Tapi di sisi lain, membiarkan gerbang tol itu berdiri tegak berarti secara langsung mendanai militer Iran dan proksi terorisnya. Bener-bener pilihan yang nggak ada benernya sama sekali. Jadi pilihannya cuma hancurkan ekonomi global dan berikan ratusan miliar ke Rusia, atau bayar preman tol dan biarkan mereka mengontrol jalan utama. Singkatnya begitu. Tapi membiarkan Iran mengontrol jalan itu kan punya konsekuensi sekunder yang menurut saya nggak kalah mengerikannya ya. Disinilah kayaknya kita harus mulai bicara soal pergeseran kekuatan regional, terutama soal Arab Saudi. Betul, ini poin yang sangat krusial. Karena selama ini kekuatan geopolitik Arab Saudi yang bikin mereka sangat dihormati oleh Washington dan ditakuti oleh dunia, itu adalah status mereka sebagai semacam bank sentralnya minyak dunia, kan? Ya, istilah bank sentral minyak dunia itu sangat tepat. Status itu berasal dari apa yang di industri perminyakan disebut sebagai spare capacity atau kapasitas cadangan. Nah, bisa tolong jelaskan sedikit soal kapasitas cadangan ini? Untuk memompa jutaan barel minyak tambahan ke pasar dalam waktu 30 hari. Dan mereka bisa mempertahankan suplai tambahan itu selama beberapa bulan. Buat ngeredam harga kalau lagi ada krisis ya? Betul, dan Arab Saudi itu memegang porsi terbesar dari kapasitas cadangan ini secara global. Bersama dengan negara-negara GCC lainnya, mereka tuh mengendalikan 80 hingga 95% bantalan keamanan energi dunia. 80–95%. Itu dominasi absolut namanya.
Memang absolut. Kalau dunia tiba-tiba butuh minyak karena ada perang atau krisis di tempat lain, ya cuma Saudi yang bertugas memutar kerannya agar harganya stabil. Itulah sebenarnya tuas kekuasaan utama mereka untuk mengontrol harga global yang pada gilirannya mengontrol inflasi di seluruh dunia. Tetapi, ada satu cacat fatal dari kekuatan raksasa tersebut kan? Kapasitas cadangan raksasa itu bakal sama sekali nggak ada artinya kalau minyaknya secara fisik nggak bisa dikeluarkan dari Teluk Persia. Tepat. Buat apa punya banyak cadangan kalau jalannya diblokir? Ini tuh, dengerin ya, ini kayak Amazon, perusahaan e-commerce terbesar di dunia, tiba-tiba dikasih tahu kalau mulai besok, satu-satunya jalan keluar dari gudang logistik utama mereka, itu sepenuhnya dikendalikan oleh pesaing terberat mereka. Analogi yang sangat visual dan akurat. Iya kan? Siapa yang memegang kunci jalan keluarnya dialah bos yang sebenarnya. Jika Iran diakui haknya oleh dunia untuk menjaga gerbang tol ini, kekuatan bank sentral minyak itu bakal langsung berpindah tangan dari Riyadh ke Teheran secara instan. Begitu gerbangnya dilegalkan, Iran akan seketika bertransformasi menjadi swing producer atau produsen penentu utama di pasar global. Tanpa mereka harus punya minyak sebanyak Saudi ya. Benar. Jika rezim di Teheran merasa harga minyak saat ini kurang menguntungkan buat ekonomi mereka nggak perlu repot-repot mengurangi produksi minyak mereka sendiri. Terus mereka ngapain? Mereka cukup menunda atau menahan beberapa armada tanker raksasa milik Saudi di selat. Alasannya bisa apa aja, misalnya inspeksi keamanan atau ya masalah administratif pura-pura. Oh, jadi kapalnya nyangkut di selat, suplai ke dunia langsung berkurang dong. Tepat. Suplai dunia langsung berkurang, harga otomatis naik, sesuai keinginan Iran. Sebaliknya nih, jika Saudi mencoba mengambil kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan geopolitik Iran, Iran bisa langsung mencekik ekonomi Saudi dalam hitungan hari, cuma dengan menahan tanker mereka. Wah, ini mah penyanderaan ekonomi skala negara namanya. Dan kalau ada Anda yang berpikir, negara Teluk kan kaya raya, kenapa mereka nggak bangun aja jalur pipa minyak darat yang panjang buat menghindari Selat Hormuz menuju Laut Merah, gitu. Itu solusi logis yang sering diajukan. Tapi ada masalah besar soal waktu. Betul, karena membangun infrastruktur pipa lintas gurun semacam itu butuh waktu bertahun-tahun. Sementara itu kalau tol ini dilegalkan hari ini juga, Iran udah punya kemampuan absolut untuk melumpuhkan aliran uang negara-negara Teluk sekarang juga. Mereka bahkan mungkin nggak akan ngasih Saudi sisa uang yang cukup untuk mendanai proyek pipa alternatif tersebut. Ini pada dasarnya adalah bentuk kudeta tanpa pertumpahan darah atas seluruh struktur ekonomi Timur Tengah. Merinding sih dengernya. Dan kalau keruntuhan kekuatan Arab Saudi itu terdengar buruk, hal itu barulah permulaan dari malapetaka yang sebenarnya ya. Karena analisis ini juga menyoroti bahaya yang skalanya jauh lebih luas, yaitu terbukanya kotak Pandora presiden hukum di seluruh dunia. Nah, ini bagian yang paling saya khawatirkan sebenarnya. Presiden hukum. Maksudnya gimana tuh? Jika dunia internasional membiarkan Iran mengutip tol laut demi menghindari krisis inflasi jangka pendek, kita umum secara efektif membuka pintu bagi kembalinya era gelap merkantilisme, bajak laut, kan? Sangat akurat. Era merkantilisme militer. Bagi yang kurang familiar, merkantilisme gelap ini adalah konsep ekonomi di mana sebuah negara secara terang-terangan menggunakan kekuatan militer untuk memonopoli perdagangan. Menumpuk kekayaan dari negara lain lewat pemerasan resmi. Ya, kayak bajak laut, tapi diberi seragam resmi oleh negara. Dan sumber kita mengingatkan pada satu kejadian sejarah nyata yang modelnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan Iran ini. Oh, yang namanya sound duties di Denmark itu ya? Gimana sih cara kerjanya praktik sound duties ini zaman dulu? Jadi, dari abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-19, kerajaan Denmark itu nemuin cara yang sangat jenius untuk jadi kaya raya tanpa perlu bekerja keras. Wah, idaman semua orang dong tuh. Gimana caranya? Semua kapal dagang yang mau berlayar bolak-balik antara Laut Baltik dan Laut Utara, mau nggak mau harus melewati Selat Øresund. Dan itu jalur perairan sempit yang masuk wilayah Denmark ya? Betul. Jadi, apa yang Denmark lakukan? Mereka membangun rentetan benteng militer yang dilengkapi artileri berat di sepanjang garis pantai selat itu. Jadi, meriamnya diarahin ke laut? Iya. Mereka lalu memaksa setiap kapal dagang yang lewat untuk menepi dan membayar pajak. Jika kapalnya menolak, meriam-meriam itu akan langsung menenggelamkan mereka di tempat. Bener-bener mafia berkeduk kerajaan ya? Memang. Dan tahu nggak, selama berabad-abad, praktek pemerasan ini tuh saking menguntungkannya,
pernah nyumbang hingga 2/3 dari seluruh pendapatan nasional negara Denmark. Tunggu, 2/3? 2/3 dari total pendapatan negara cuma dari duduk diam dan memajaki kapal orang yang numpang lewat. Iya, pendapatan pasif yang didukung oleh kekuatan meriam, pantes aja semua negara pada zaman itu ingin meniru taktik yang sama. Pastilah. Dan praktik semacam ini bukan cuma monopoli Denmark, kan? Tentu enggak, praktek serupa mewarnai seluruh sejarah peradaban pramodern kita. Kekaisaran Bizantium dan Ottoman dulunya melakukan hal yang sama persis di Selat Bosphorus. Yang di Turki itu ya? Betul. Terus pelaut Portugis juga memaksakan sistem yang mereka sebut kartas, di mana siapapun yang mau berlayar di perairan Samudra Hindia itu diwajibkan membeli surat izin lintas dari angkatan laut mereka. Kalau nggak punya, kapalnya disita. Ya ampun, pantesan rempah-rempah mahal banget zaman dulu. Terus ada juga bajak laut Barbari, kan? Nah, bajak laut Barbari di pesisir Afrika Utara itu modelnya minta uang keamanan rutin. Kalau negara-negara Eropa mau kapal dagang mereka aman dan nggak dibajak saat melewati Selat Gibraltar, mereka harus setor uang perlindungan. Sistem preman pasar, tapi skalanya samudra. Dan semua pemerasan laut gila-gilaan ini pada akhirnya menghambat inovasi, bikin harga barang jadi selangit, dan pada dasarnya mencekik pertumbuhan ekonomi dunia selama berabad-abad, kan? Sangat mencekik, sampai akhirnya era kegelapan maritim itu dipaksa berakhir. Denmark misalnya ditekan habis-habisan oleh gabungan Inggris, Rusia, dan negara industri lain pada tahun 1857 karena sistem tol mereka dianggap sangat merusak urat nadi perdagangan internasional. Nah sekarang coba kita bayangkan, efek dominonya yang bakal jatuh satu persatu kalau Iran hari ini berhasil menghidupkan kembali praktek kuno ini. Berarti Denmark, besok pagi tiba-tiba punya justifikasi hukum dong buat menghidupkan kembali meriam-meriam lama mereka. Secara presiden hukum internasional, iya. Karena 60% ekspor minyak Rusia yang dikirim lewat laut hari ini, itu secara geografis harus melewati selat milik Denmark. Wah ini bakal jadi bumerang buat Rusia dong. Betul. Denmark bisa saja berargumen begini, kalau kalian membiarkan Iran memungut $1 per barel di Hormuz, secara legal kami juga berhak memungut tol dari minyak Rusia yang lewat perairan kami. Cerdik juga ya, Denmark bisa dapat tambahan dana segar lebih dari $1 miliar setahun tanpa perlu repot-repot memungut pajak sepeser pun dari warga negaranya sendiri. Dan dari sudut pandang logika hukum tata negara, siapa yang punya wewenang moral untuk mencegah mereka melakukannya? Argumen mereka kan jelas. Kalian membiarkan Iran, kenapa kami, negara demokrasi yang damai, nggak boleh? Iya benar juga. Lalu, coba kita geser sedikit petanya ke Turki. Saat ini kan jalur penting Selat Bosporos itu diaturnya pakai konvensi Montreux ya? Betul, konvensi Montreux. Itu perjanjian internasional kuno yang dirancang khusus untuk memastikan kapal-kapal dari Laut Hitam bisa lewat keluar ke Laut Tengah dengan biaya yang sangat minim. Nyaris gratis, hanya untuk layanan administratif. Nah, kalau Presiden Iran ini diakui dunia, apa dong yang mencegah Turki buat mengoyak konvensi Montreux itu dan mulai menagih jutaan dolar untuk tiap kapal barang yang lewat Bosporus? Selat Gibraltar yang secara strategis diapit oleh Spanyol dan Maroko. Mereka juga bisa mulai pasang tarif, kan? Oh iya, dan jangan lupa soal pencairan es di Northwest Passage di Kanada Utara sana. Itu kan sebentar lagi bakal jadi rute dagang baru yang super sibuk karena esnya mencair. Kanada bisa aja langsung masang gerbang tol di sana. Sangat mungkin terjadi. Dan tentu saja yang paling dekat dengan rumah kita, bagaimana dengan Selat Malaka di Indonesia? Selat Malaka itu kan urat nadi utama bagi ekonomi raksasa Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan ya. Bayangin kalau Indonesia atau Singapura dan Malaysia tiba-tiba menuntut dibayar untuk setiap kontainer yang lewat di sana. Kalau setiap selat strategis di penjuru dunia berubah wujud jadi gerbang tol bersenjata, biaya asuransi, pengiriman barang logistik tuh akan meledak tak terkendali. Dan akhirnya konsumen di bawah yang nanggung ya, harga setiap liter bensin, setiap perangkat elektronik, sampai setiap makanan impor yang Anda beli di supermarket, itu bakal melonjak tajam cuma untuk nutupin berlapis-lapis biaya uang keamanan preman laut ini. Yang mana ini pada akhirnya akan menandai akhir yang tragis dari era Pax Americana. Pax Americana ini konsep yang sangat esensial. Bisa dijelaskan sedikit buat yang belum tahu? Tentu, Pax Americana itu banyak dari kita mungkin nggak menyadari betapa aneh dan luar biasa beruntungnya era yang kita tinggali saat ini secara historis.
Selama 80 tahun terakhir, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita semua tuh hidup dalam sebuah anomali sejarah yang besar. Anomali gimana maksudnya? Coba pikir mengapa negara-negara dengan ekonomi raksasa seperti Jerman, Jepang, atau bahkan Tiongkok bisa mengalokasikan anggaran negara mereka yang masif itu untuk membangun industri, bikin jalan raya, dan riset teknologi mutakhir. Alih-alih ngebangun angkatan laut raksasa buat melindungi kapal dagang mereka sendiri. Oh, benar juga. Tiongkok dulu fokus ke ekonomi banget ya? Jawabannya pasti karena Amerika Serikat. Betul, karena Amerika Serikat lewat kekuatan angkatan lautnya secara sukarela mengambil peran sebagai polisi lautan global. Dan mereka melakukan itu secara gratis untuk negara lain. Gratis, tapi punya agenda geopolitik tentu saja. Pasti ada agenda, tapi faktanya militer AS lah yang rutin berpatroli mencegah pembajakan dan menakut-nakuti negara manapun yang berniat iseng menutup selat komersial. Mereka lah yang secara tidak langsung mensubsidi keamanan rute perdagangan dunia, sehingga kita semua termasuk Anda yang mendengarkan ini bisa menikmati barang-barang murah yang diimpor dari luar negeri. Jadi, kalau AS menelan harga dirinya dan membiarkan Iran memasang gerbang tol ini, itu sama aja dengan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka dari posisi polisi global itu dong. Konsekuensinya kalau itu terjadi akan sangat brutal bagi tatanan dunia. Kenapa brutal? Karena negara-negara manufaktur besar tidak akan bisa lagi bersandar pada jaminan keamanan AS, Tiongkok, negara-negara Eropa, India, Jepang. Mereka semua akan dipaksa dalam semalam untuk mengalihkan triliunan dolar uang pajak mereka dari sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, atau industri, dan mengalihkannya ke sektor pembuatan kapal perang laut dalam atau Blue Water Navy. Karena mereka harus mengawal kapalnya sendiri ya? Iya, mereka harus mengerahkan armada perang sendiri-sendiri untuk mengawal kapal kargo mereka melintasi berbagai gerbang tol bajak laut di seluruh dunia. Perlombaan senjata maritim terburuk dalam sejarah manusia modern akan segera dimulai saat itu juga. Wow. Mari kita tarik napas panjang sejenak. Dari sebuah titik sengketa regional di awal tahun 2026, kita ternyata sedang menatap ke sebuah jurang kemunduran peradaban maritim ke abad pertengahan. Skalanya memang seluas itu dampaknya. Untuk Anda yang sudah setia mendengarkan analisis intens ini bareng kita dari tadi, mari kita rangkum. Apa yang sebenarnya terjadi? Di atas kertas, rapat para politikus Washington membiarkan Iran memasang satu gerbang tol kecil di Selat Hormuz itu mungkin sekilas terlihat seperti sebuah kemenangan diplomasi pragmatis. Sebuah trade-off atau pertukaran yang masuk akal secara hitungan jangka pendek. Iya, karena ia menukar potensi krisis inflasi besar yang melumpuhkan hari ini, memotong aliran ratusan miliar dolar ke mesin perang Rusia, dan bayarannya hanyalah membiarkan satu negara musuh mendapatkan aliran dana rutin yang, ya, sebenarnya relatif kecil secara global. Itu adalah kompromi kotor untuk sekedar menghentikan pendarahan sesaat di tahun pemilu. Tapi ongkos jangka panjang dari kompromi itu adalah meruntuhkan sekutu paling kuat di kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Dan yang lebih parah lagi, tindakan itu sama dengan membuka kotak Pandora yang menyimpan monster buas dari masa lalu kita. Sistem merkantilisme militer di mana lautan dijajah dan dikendalikan oleh mereka yang punya meriam paling besar. Sejarah dengan keras membuktikan ya, sekali gerbang pungutan liar dan pemerasan ini dibuka, sangat amat sulit untuk memaksa negara-negara berdaulat membuang sumber pendapatan gratis tersebut. Lalu, apa arti dari semua kekacauan geopolitik ini untuk keseharian Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir yang menantang. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita sadari setiap kali kita ngeklik tombol beli untuk memesan barang dari belahan dunia lain. Kita semua lahir dan menjalani seluruh hidup kita di tengah anomali sejarah yang luar biasa langka. Sebuah era keemasan maritim yang sangat langka. Benar. Sebuah era di mana perdagangan bebas itu diasumsikan sebagai hak dasar manusia, bukan lagi hak istimewa yang harus ditebus dan dibayar dengan darah meriam atau uang suap bajak laut. Namun, coba bayangkan ini. Bayangkan apa? Jika seluruh sistem ekonomi global kita, jika kenyamanan hidup Anda dan harga barang-barang di supermarket depan rumah Anda itu ternyata begitu rapuh, jika semua kenyamanan itu sepenuhnya bergantung pada kebaikan, kemauan, dan kekuatan anggaran militer dari satu negara saja untuk terus menjadi satpam lautan yang gratis. Angkatan Laut AS ya? Betul. Pertanyaannya adalah,
apakah sistem dunia yang kita tinggali ini memang pernah benar-benar stabil? Atau jangan-jangan kita semua selama ini hanya numpang hidup dengan nyaman di atas sebuah bom waktu geopolitik yang ya secara kebetulan aja belum menemukan waktu yang tepat untuk meledak? Pertanyaan yang sangat provokatif dan mengerikan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi ini sebuah kehormatan bisa membedah fenomena seberat ini bersama. Ingatlah untuk selalu melihat gambaran besarnya. Karena di balik setiap kenaikan harga barang yang Anda beli, selalu ada roda gigi mesin dunia yang sedang bergeser secara brutal di latar belakang. Tepat sekali. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami menyelami kerumitan ini sampai akhir. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya. Tetaplah kritis dan selalu ingin tahu.